terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih, takutnya mengintimidasi atau ada dendam pada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman & Hotman. Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Sekarang tuh ada kasus yang viral dan jadi perhatian semua orang. Kalian pasti udah pada denger kan terkait seorang gadis muda yang baru aja ditemuin dalam kondisi tuh yang memprihatinkan setelah diduga jadi korban penyekapan dan juga penganiayaan selama 3 tahun lamanya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita cek now. Kasus yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR bermula pada tahun 2023. Saat itu, keluarga tuh kehilangan kontak sama korban. Usai YTR ketahuan menjalin hubungan sama seorang pria yang inisialnya tuh TH. Korban sempat ngasih kabar ke keluarga kalau dia sibuk kerja. Tapi setelah itu komunikasinya tuh terputus dan keluarga hilang kontak sama si korban. Berbagai upaya pencarian dilakuin pihak keluarga, termasuk nyebarin informasi lewat sosial media. Tapi hal itu nggak berbuah hasil. 3 tahun menanti kabar, akhirnya pihak keluarga dapat info kalau anggota keluarganya yang dicari ditemuin di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung pas tanggal 10 Juni 2026. Mirisnya, korban ditemuin dalam kondisi yang penuh luka. Pihak keluarga langsung ngebawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung biar korban langsung dapat perawatan. Kuat dugaan, selama 3 tahun korban tuh ngalami penyekapan, kekerasan dari terduga pelaku yang jadi pacarnya. Kita simak dulu keterangan dari adiknya korban ini. Iya, jadi luka-luka ini teh udah nggak ada kan, ini nggak ada. Jadi sebagian tengah-tengah gusinya juga kan retak kayak gitu, panjang. Terus tulang hidung juga kayaknya udah hancur mungkin, soalnya kan ini ke dalam gitu. Mata yang nggak tahu apanya, mungkin nggak tahu matanya, nggak tahu apanya gitu, keluar gini teh kan. Keluar kelihatan gitu. Mata yang sebelah kanannya juga itu kalau bahasa Sundanya mah bengap lah gitu. Gitu. Hidungnya hancur, di sini banyak nanah, teteh sampai udah ada belatungnya. Akibat dugaan kekerasan, korban tuh ngalamin luka serius di bagian kepala sama wajahnya. Bahkan korban susah buat ngeliat, sulit ngomong, sampai nggak bisa jalan. Gak tinggal diam, keluarga langsung laporin kasus ini ke Polda Jawa Barat. Dari Polda masih belum ada informasi, tapi udah bergerak sih Polda ke tempat kosannya, udah nangkep saksi yang meriksa ya, yang ngantar ke sana. Pertama ke rumah sakit Ujung Berung kan, langsung ke Hasan Sadikin udah. Itu betul nggak Kang? Setiap 3 bulan sekali itu pindah kosan, pindah tempat? Iya katanya mah. Oh, informasinya seperti itu ya? Kayak gitu, ya betul. Informasi yang kita dapetin, polisi tuh udah tahu identitas terduga pelaku. Tapi katanya si pelaku ini sering pindah-pindah tempat tinggal untuk menghindarin penangkapan. Aduh, kalau kayak gini terus gimana ya kelanjutannya? Kita dengerin aja dari pihak kepolisian kayak gimana. Kepolisian udah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Viralnya kasus ini membuat pengacara kondang Hotman Paris nerjunin tim untuk datang dan ngasih pendampingan hukum kepada keluarga korban.
Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam pada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Ya, jadi justru itu saya datang sini secepatnya untuk ikut bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk ikut menjaga, memberikan pendampingan hukum. Itu yang terpenting untuk pihak keluarga korban. Dalam pertemuan itu, adik korban tuh sempat nangis saat korban cerita kondisi kakaknya yang diduga jadi korban penyekapan selama bertahun-tahun. Kita dengerin deh yang satu ini. Teteh mah bilang sempat gak mah. Dek, teteh mah bisa ninggalin, pengen bisa lihat lagi. Teteh, ya. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen ngewarung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi. Teteh. Pelaku yang sampai saat ini masih buron ngebuat Gubernur Jawa Barat tuh bahkan ngelakuin sayembara lewat media sosialnya. Dirinya menyatakan siapapun yang dapat menemukan pelaku akan dihadiahi 250 juta rupiah. Kita langsung simak deh pernyataan dari Gubernur Jawa Barat yang satu ini. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Anggota DPR RI Atalia Praratya juga turut memberikan perhatian terhadap kasus ini. Dirinya terpantau mengunjungi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk ngelihat langsung kondisi korban serta memberikan dukungan kepada keluarga korban. Usai menjenguk korban, Gubernur Jawa Barat ngingetin nih kepada para perempuan untuk lebih waspada untuk milih pasangan. Ia juga ngimbau agar proses pengenalan dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya melibatkan anggota keluarga untuk mencegah hal-hal serupa ataupun mencegah hal-hal yang enggak diinginkan terjadi kembali. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan pelaku terhadap korban menuai banyak pertanyaan. Apa yang ngebuat seseorang tega ngelakuin penyekapan, penganiayaan selama bertahun-tahun? Apakah ada faktor tertentu? Kita simak yang berikut ini. Sebetulnya ini bukan hanya masalah kekerasan fisik, tapi ada kekerasan yang sangat sistematis dan terus-menerus. Sehingga kita bisa melihat ada desensitisasi, ada keinginan untuk terus-menerus menambah gitu ya, ada eskalasi dari kekerasan itu. Tujuannya semata-mata untuk melakukan coercive control, bahwa pelaku menginginkan korban ini di bawah kontrolnya dengan cara melakukan kekerasan sehingga dia tidak bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, yang menjadi berat lagi adalah ini berlangsung selama 3 tahun dan ketika sudah terjadi selama 3 tahun berarti proses penyiksaan ini bukan kekerasan yang impulsif, tapi memang sudah menjadi kebiasaan pelaku ini terhadap korban. Mungkin untuk upaya-upaya untuk mengendalikan korban ini sehingga dia tetap memiliki gitu ya, memiliki kontrol dan tidak sampai dia itu meminta bantuan kepada orang lain.
Kalau cara mengontrolnya, biasanya di beberapa kasus seperti ini, pelaku itu menjerat korban dengan cara-cara yang baik, sama seperti orang lain pada saat membina hubungan romantis. Sehingga kalau masyarakat mengatakan kenapa dari awal tidak melarikan diri, karena biasanya dari awal mereka menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, seperti itu. Tapi mereka melakukan eskalasi kekerasan itu, bahwa ketika korban itu sudah masuk dalam jeratan otoritasnya, dia akan memberikan batasan-batasan, dan yang pasti adalah memberikan batasan terhadap lingkungan sosial. Walaupun dalam hal ini pelaku tidak membatasi, masih tetap boleh membolehkan korban itu berhubungan dengan keluarga. Tapi yang kita sama-sama tahu, mereka berhubungan juga dalam batasan-batasan tertentu, sehingga yang diketahui keluarga dia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal kriteria baik itu adalah ketika korban itu bisa menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan unek-unek, menyampaikan perasaannya tanpa batas gitu ya. Tapi kalau dia hanya menggunakan WhatsApp aja untuk memberikan informasi, itu bukan menunjukkan kondisi-kondisi yang baik-baik saja. Kalau kejadian begini yang bikin kita penasaran sebenarnya, dari korban tuh psikisnya seperti apa ya? Bisakah pulih kembali atau menyimpan trauma yang cukup mendalam? Kita dengerin yang satu ini. Yang pertama adalah fisik. Fisik tetap harus disembuhkan, karena bagaimanapun juga kita sama-sama ketahui kondisi fisiknya sudah sedemikian rupa akibat benturan dan penganiayaan. Yang kedua secara psikologis tadi. Yang ketiga itu ada bantuan secara sosial, karena bagaimanapun juga keluarga tetap harus mensupport, masyarakat juga harus mensupport, karena pada dasarnya masyarakat sekarang lebih sering ada juga gitu ya, maksudnya tidak semua ya, ada juga yang menyatakan kenapa tidak melarikan diri, kenapa tidak meminta bantuan. Nah, kondisi-kondisi ini yang biasanya akan semakin membuat korban itu menjadi down, menjadi merasa tidak berharga, merasa tidak punya kuasa terhadap dirinya. Selain itu yang keempat adalah bantuan hukum, karena bagaimanapun juga kepastian hukum itu juga membantu bagaimana kesehatan psikologis korban itu menjadi pulih lagi, karena dia merasa dalam pertolongan negara gitu. Kasus ini jadi pelajaran penting untuk kita semua. Kalau ngejalin hubungan, kenali lebih dekat calon pasangan dan jangan abaikan tanda-tanda kekerasan. Kalau nemu atau ngalamin tindakan kekerasan, segera tuh minta pertolongan orang sekitar dan laporin ke pihak yang berwenang. Ngomongin kasus yang viral di Bandung, Jawa Barat ini, polisi tuh sekarang lagi nyari terduga pelaku. Jadi harapan kita bersama, semoga polisi bisa ngusut tuntas kasus ini. Demikian Cekdo kali ini, saya Syem Hakung. Tetap kritis, tetap waras, merdeka.